Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih semangat ya. Kita di sini membahas tentang pengenalan dasar jantung ya. Kita ta'aruf ya. Jadi ta'aruf itu tidak hanya dengan sesama manusia ya, atau dengan wanita yang kita inginkan atau dengan pria yang kita inginkan, tapi dengan makhluk ciptaan Tuhan kita juga harus saling mengenal ya. Ini pengenalan dasar saja, tidak terlalu anatomis banget. Yang jelas Anda sebagai mahasiswa kedokteran tahulah jantung itu letaknya di mana. Kan tidak lucu kalau misalnya suruh periksa jantung kok di paha gitu kan, ya nggak lucu gitu ya. Atau periksa jantung kok di perut gitu kan, ya nggak lucu gitu ya. Terus ya periksa jantung kok di punggung gitu kan, ya nggak lucu gitu ya. Atau periksa jantung kok di di kaki gitu kan, ya nggak lucu gitu ya. Jadi Anda harus tahu letak anatomi secara umumnya. Secara umum ya, jantung gitu ya, ini sisanya bisa Anda baca sendiri ya. Itu terletak di mediastinum ya. Nah, mediastinum itu apa? Yaitu adalah rongga paling gampang itu antara kedua lobus paru-paru. Nah, ini kita lihat ke sini saja langsung ke gambarnya ya. Nah, ini ya. Ini kan ada paru-paru. Ini ada paru-paru. Nah, ini di sini. Di antara dua lobus paru-paru, dari sinilah jantung. Ini adalah letak daerah mediastinum. Nah, atau apa? Yaitu antara sternum dengan columna vertebralis. Ya, baik, kita cek ya. Nih ya, ini adalah columna vertebralis. Nah, ini adalah osternum ini ya. Nah, ya benar, dia di antara vertebralis dengan sternum, di tengah-tengah sini. Ya, dia jantung ini ya. Ini daerah mediastinum gitu ya. Ya, itu yang penting Anda tahu ya, mediastinum letaknya di situ gitu ya. Jadi kan nggak mengetoi atau memperlihatkan Anda tuh buta linea tubuh atau buta titik-titik anatomi tubuh. Yang jelas ketika Anda sebagai seorang dokter ditanya untuk letak anatomi jantung, Anda tahu di situ. Nah, jantung sendiri paling umum ya terdiri dari apeks dengan basis ya. Apeks itu adalah yang runcing, yang kerucut ya, yang lancip, ini apeks gitu ya. Sedangkan basis itu yang datar. Nah, ini basis. Ya, ini apeks ya, ini basis gitu ya. Nah, ini kalau kita ibaratkan seperti piramida gitu ya. Ini apeks ya, ini basis gitu ya. Tahu Anda ya. Nah, cuman ini apeksnya di bawah, basisnya di atas gitu. Nah, kemudian sebagian besar yang membentuk apeks itu adalah bagian atrium atau ya ventricle kiri gitu ya. Nah, benar ini ya. Di sini kan ventricle kiri gitu ya. Nah, seperti itu. Yang penting Anda tahu sajalah. Untuk letak mana apeks mana basis sudah tahu gitu secara letak anatomi tubuh. Nah, kemudian untuk pembuluh darah yang mengalir dari jantung atau menuju jantung, Anda harus tahu. Kalau pembuluh darah ya yang pergi meninggalkan jantung kita sebut dengan arteri. Jadi arteri itu adalah pergi dari jantung. Kalau misalnya pembuluh vena itu pembuluh yang kembali menuju jantung. Nah, jadi jangan persepsi Anda mengatakan bahwa arteri itu darah bersih, vena itu darah kotor. Belum tentu. Itu adalah pandangan anak SD. Kita sudah mahasiswa kedokteran, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, untuk ini Anda harus pegang. Misal ya, kita contoh saja dari jantung sebelah kiri gini ya. Nah, jantung itu kan dibagi, oh ya, saya lupa menjelaskan letak anatomi jantung ya. Jangan sampai Anda tidak tahu. Kita sudah menjelaskan. Kita kesini dulu saja yuk. Jantung secara umum ya dibagi menjadi dua bagian ya, yaitu bagian kanan atau dexter, kemudian kiri sinister ya. Kemudian masing-masing antara dexter dengan sinister dibagi menjadi dua ya, yaitu yang bagian depan, yang bagian atas kita sebut dengan serambi atau atrium gitu ya. Kemudian yang bawah kita sebut dengan ventricle ya, atau bilik. Nah, ini semuanya ini, keempat bagian ini dibatasi oleh septa atau sekat yang sangat keras. Kalau sampai ada kebocoran berarti disebut dengan septal defect, ada kelainan gitu, ada shunt, ada aliran darah yang tidak normal, berlawanan. Misal dari ventricle kanan ke ventricle kiri atau ventricle kiri ke ventricle kanan, darah kotor dengan darah bersih bercampur. Ini jelas tidak lucu dan bahkan membahayakan gitu ya. Nah, saya sampai sekarang menjumpai mahasiswa kedokteran tidak tahu jantung itu memiliki sekat. Dikiranya jantung tuh bercampur muter, padahal sudah mahasiswa kedokteran semester 2. Nah, ini kan nggak lucu gitu ya. Ini Anda harus paham letak-letak anatomi jantung seperti itu ya. Nah, untuk jantung yang kiri itu mengandung darah bersih atau O2, kemudian jantung yang kanan mengandung CO2 karena dari seluruh tubuh. Dah, itu dipegang dulu. Sekarang kita masuk ke pembuluh darah jantung ya. Nah, sebagaimana tadi saya katakan tadi bahwa pembuluh darah yang pergi meninggalkan jantung kita sebut dengan arteri, yang menuju jantung kita sebut dengan vena. Nah, kita ambil contoh ya.
dari ventrikel kiri gitu ya. Nah, ventrikel kiri ini kan dia darah bersih, ya kan? Nah, darah bersih itu kita tahu didapatkan dari paru-paru, ya kan? Nah, berarti kalau dari paru-paru pergi menuju jantung, berarti kan kembali menuju jantung. Berarti kita menggunakan pembuluh darah apa? Yang kembali menuju jantung, pembuluh darah vena. Nah, kita sebut dengan vena. Venanya dari mana? Dari paru-paru, kita sebut vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini mengandung darah bersih. Nah, kalau dulu di SD dikatakan pembuluh vena mengandung darah kotor, gugur dengan teori ini, gitu ya. Nah, kemudian kita dari paru-paru dia masuk ke atrium kiri, kemudian turun ke ventrikel kiri. Nah, dari ventrikel kiri darah bersih siap diedarkan ke seluruh tubuh, ditransport menggunakan apa? Menggunakan aorta. Nah, aorta ini termasuk bagian dari arteri yang besar gitu ya. Nah, maka dari sini pergi meninggalkan jantung dengan posisi darah itu bersih, kita sebut dengan pembuluh darah arteri atau aorta gitu ya. Nah, sekarang kita ambil jantung kanan ya. Jantung kanan ini kan darahnya kotor, mengandung CO2 ya kan. Ini jantung kanan ini kan kotor ya enggak. Nah, karena dia kotor ya kan, maka supaya bersih kan mau disaring ke paru-paru. Nah, berarti kan dia harus meninggalkan jantung kanan menuju paru-paru. Berarti menggunakan pembuluh darah apa kalau pergi meninggalkan jantung? Ya menggunakan arteri. Nah, arteri kan, nah arterinya menuju kemana? Ke paru-paru, kita sebut dengan apa? Arteri pulmonalis. Nah, disinilah arteri pulmonalis itu adalah mengandung darah kotor. Kalau misalnya dulu SD dikatakan arteri mengandung darah bersih, gugur dengan teori ini. Jadi nggak bener ya, arteri itu selalu darah bersih, vena selalu darah kotor, enggak. Tergantung dia berasal dari mana mau kemana gitu ya. Kalau vena pulmonalis dari paru-paru menuju jantung berarti dia jelas darah bersih. Kalau arteri pulmonalis dari jantung menuju paru-paru berarti jelas darah kotor. Nah, yang dimaksud pembuluh vena itu pembawa darah kotor itu vena apa? Ya itu ternyata selama ini yang dipersepsikan anak SD ya, atau anak SMP atau anak sekolah menengah itu adalah ini teman-teman. Vena superior. Vena cava superior dengan vena cava inferior. Nah, vena cava superior dengan inferior ini kan adalah hasil limbah dari seluruh tubuh. Jadi dari aorta ini kan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah disebarkan ke seluruh tubuh tentu kan ibarat kata dikasih makan tuh jaringan tuh, dikasih suplai itu kan. Pasti kan ada makanan sisa. Sisanya ini kan kotor. Nah, sisanya kotor ini dipompa lagi ya menuju ke jantung. Nah, masuk ke jantungnya darah-darah sisa dari seluruh tubuh itu yang kotor-kotor itu melalui vena cava. Kalau dari tubuh bagian atas disebut vena cava superior, kalau dari bagian bawah vena cava inferior. Jadi selama ini yang dipersepsikan orang pembuluh vena yang isinya darah kotor itu adalah pembuluh vena cava. Tapi kalau vena pulmonalis, coba bayangin. Apa ya kotor? Ya enggak lah, dia dari paru-paru kok. Dia dari paru-paru kok. Ya jelas dia darah bersih. Habis hasil disaring dari paru-paru, hasil difusi. Gitu ya teman-teman ya, dipegang prinsip ini. Jangan sampai kebalik-balik gitu ya. Jadi jangan kayak anak SD gitu ya. Arteri dengan vena itu bersih dan kotornya tergantung dia dari mana mau kemana gitu. Oke, ini paham ya. Jadi nggak ada ceritanya lagi besok mengatakan jantung itu nggak ada sekatnya. Jantung itu pasti punya sekat gitu ya, punya septa. Ya, septa interventricularis gitu ada. Kemudian antara bilik dengan serambi ada katup ya, sebagaimana sudah kita jelaskan di video yang lainnya. Oke, begitu saja pengenalan kita tentang letak-letak jantung dan pembuluh darah jantung yang secara umum, yang secara kasat mata secara yang kelihatan gitu ya. Untuk yang lebih perintilannya mungkin lebih dibahas pada praktikum anatomi di masing-masing tempat. Yang jelas adalah Anda sebagai seorang dokter paham konsep dasar ini dulu, dipegang baik-baik. Oke, dari saya sekian, terima kasih. Pasti banyak kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Silahkan disempurnakan sendiri, silahkan belajar sendiri lagi. Jangan puas dengan ilmu, teruslah mencari materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.